kasabat yang telah dia kerjakan. Wa hum la yuzlamun, ketika mereka itu diazab, dihukum, bukan berarti mereka itu dizolimi. Mereka tidak dizolimi, salahnya sendiri. Wa an Abdullah bin Syaqiq annahu akhbarahu, diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq bahwa si Abdullah akhbarahu telah mengkhabarkan kepada Abdullah. Siapa yang mengkhabarkan? Man sahabat sami'a, yang mendengar langsung an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa biwadil qura, ketika itu Nabi ada di lembah, namanya lembah Al-Qura, Wadil Qura. Waja'a, datang hu menghadap Nabi, rajulun, seorang laki-laki. Faqala, kemudian laki-laki itu matur, ustushhida, yang benar ustushhida, bukan istasyhada. Ustushhida, telah gugur sebagai syahid, telah mati syahid, maulaka, budakmu. Wah, budakmu top perang mati syahid, gugur. Atau membahasarkan budak itu bisa maula, bisa gulam. Gulamuka, budakmu, namanya si fulan. Qala Nabi dawuh, gak sapa kondo mati syahid. Wong sadurunge mati ngentit. Ketorone berjuang, tapi ngentit, ketorone aksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amar ma'ruf nahi mungkar, toko minuman disweping, dirampas. Ternyata nyingitne sak botol ning jero kaos. Kana yakunu konangan. Ketahuan kena sorot kamera. Ya, ngono jarene syahid. Syahid apa wong ngentit. Qala Nabi bersabda, bal ga ya yujarru, orang itu diseret ilan nari, ke neraka, fi abaatin, karena baju abaah. Sekarang namanya abaya. Abaya itu bajunya ibu-ibu Arab yang di luar di kombur-kombur ireng itu. Jadi biasanya orang Arab itu berpakaiannya berpakaian biasa, pakai celana jin dan kayak biasanya stil itu. Tapi nanti terus di luar dikerubuti yang hitam gede kayak rukuh itu. Itu namanya abaya, abaah. Nanti kalau sudah di dalam pesawat, abayanya dicopot maneh. Terus tampil seksi-seksi nggak celono jin ngono iku, wong Arab ngono iku biasa. Nek wong Jawa jarian ya jarian, baik sebelum atau setelah di dalam pesawat. Nek meksian yo meksian itu wis. Kitabuz Zabaih, kitab tentang kewan-kewan sembelihan. Rungokno kene, sawangen nyembelih. Itu yang nyembelih harus muslim. Terus pisaunya harus tajam. Lalu hatinya niat karena Allah. Disunahkan lesannya ngucap bismillah. Motongnya, nah mas-mas kudu ngerti besok sampean beleh-beleh. Motongnya harus di bawah jakun. Kalau di atas jakun enggak sah. Bangkai kalau enggak sah itu. Di bawahnya. Di bawah jakun itu, dari jakun itu ngepang 2 jalur. Jalur nafas, jalur makan. Dipotong bawah jakun sampai motong 2 jalur itu. Bismillahirrahmanirrahim, potong del. Syukur-syukur ditambahi urat nadi samping, dipotong juga. Baru pisaunya dilepas. Itulah sembelihan yang sah.
Mbak-mbak besok jadi ibu rumah tangga, kalau membeli ayam potong di pasar-pasar, di Melijo, kalau mbak-mbak enggak ngerti mana sembelihan yang sah, bisa-bisa sekeluarga mangan bangkai, karena makan ayam yang nyembelihnya enggak sah. Cari tukang Melijo, pedagang yang muslim, jangan yang non-muslim. Kemudian pilih sembelihan. Halo, Mbak Cong ngelamun. Deprene. Pilih sembelihan yang siapa itu ngomong-ngomongan ini? Ngelamun. Rene, madep rene. Pilih sembelihan yang bekas sembelihannya itu di bawah jakun. Ya, jangan yang di atas jakun. Terus pilih yang jalur nafas, jalur makannya sampai putus-tus. Dan banyak sekali di pasar Kebalen, itu yang nyembelihnya kena atas jakun. Jangan beli itu haram. Itu bangkai. Ya. Jangan juga membeli yang bekas sembelihannya di bawah jakun. Tapi hanya bolong titik, serit. Enggak sampai memotong jalur nafas, jalur makan. Itu enggak boleh dibeli. Jadi begitu mbak-mbak belanja ayam, langsung saman periksa lehernya, bekas sembelihan. Ngerti udah? Ya apa? Pedagangnya muslim, syukur bukaji ya. Terus dipilih yang bekas sembelihannya di bawah jakun, yang jalur nafas, jalur makannya putus, itu yang dibeli. Yang tidak begitu haram dimakan. Paham? Dan hukumnya najis. Terus setelah sembelihan itu sah, ayam atau kambing itu enggak boleh diketok-ketok kakinya, kepalanya, diboleng-boleng. Kalau ayam enggak boleh dicelup air panas, sebelum benar-benar tuntas, mati kelesek. Biasanya kalau sudah mati kelesek, darah keluar tuntas, baru diboleng-boleng kalau kambing. Kalau ayam, kalau sudah mati kelesek, darah keluar tuntas, baru dicelup air panas, dicabut bulunya. Kalau masih gerak-gerak, celup air panas, itu darah belum keluar tuntas. Bukti belum keluar tuntas, masih hidup itu. Masih ada kehidupan. Berarti darah belum keluar tuntas. Nah itu biasanya kalau zaman nanti masak, makan bagian dodo mentok, paha, masih ada beberapa darah tersisa di dalam daging. Ya kan? Kadang kalau membeli di McD yang agak gede itu kan masih ada darah. Nah, zaman ikut makan darah enggak boleh. Paham? Nanti zaman jadi panitia kurban, nyembelihnya sah, pakai bismillah, niat karena Allah, terus motongnya di bawah jakun, jalur nafas, jalur makan sampai putus sah. Awas, zaman sebagai kiai di kampung itu harus ngawasi kalau masih hidup mau diboleng-boleng. Zaman kandani, mas jangan dulu mas, tunggu sampai mati baru digantung diboleng. Yang mondok yang ngerti hukum itu sampean. Jadi harus ngerenah nih, harus nasihati masyarakat awam. Ya, beli ayam juga begitu. Nek kejet-kejet masih gerak-gerak, masih hidup, darah belum keluar tuntas, jangan dicelup. Biarin dulu sampai mati temenanan, baru dicelup air panas, begitu. Terus nyembelihnya sedengan, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, putus kepalanya. Kalau sampai putus sah tapi makruh. Ya,
kesalahan sembelihan ayam di pasar-pasar itu begini, dipegang sendiri ayam itu, bagian lehernya didangak, itu dok. Kadang kena atas jakun berarti enggak sah, kadang kena bawah jakun tapi hanya lubang dikit, enggak sampai memutus jalur nafas, jalur makan. Zaman dengan suami istri, anak kepingin relax, refreshing, makan di Bang Soleh, makan di prasmanan mana, ayamnya utuh, jangan langsung dicokot. Delok dhisik sebelum ayam utuh itu kau makan, lehernya bekas potongannya. Kalau ternyata enggak memenuhi syarat tadi, termasuk jalur nafasnya enggak putus, masih separuh, ojo dimakan, bilang Mas, saya enggak jadi makan ini enggak sah. Jadi enggak cukup dengan leher gede. Jadinya dia nyembelihnya begini, serit lepas. Jadi begini. Ya enggak sah. Wong itu enggak boleh dilepas sebelum jalur nafas, jalur makan putus. Sementara karena pisaunya pendek, dia belehnya hati-hati. Ya, seharusnya MUI atau apa itu bersama Pemda sesekali sidak ke rumah sembelihan hewan. Kalau yang kayak begitu diperingatkan, ketahuan lagi dipecat, nggak boleh jadi tukang sembelih. Kemudian kelemahannya lagi di tempat sembelihan begitu, begitu disembelih itu sini ditusuk dengan pisau. Alasannya biar pisau itu nyampe ke ulu hati biar cepat mati. Itu menyiksa. Yang benar ya disembelih sah, lalu biarkan dia berproses sampai mati. Terus tukang-tukang sembelih itu nadai didih darah, terus nanti dijual. Itu juga enggak boleh. Sama nanti kalau di Pemda di mana bagian kepala dinas sembelihan hewan masuk di bawah Disperindak Dinas Departemen Industri dan Perdagangan. Itu harus ngerti hukum kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu minal muslah, peringatan keras larangan melakukan muslah. Muslah itu mencincang. Wong Blitar ngarani micis. Bil hayawani terhadap hewan. Hewan atau manusia dalam perang ketangkep itu enggak langsung dibunuh, tapi dipicis, ketok tangane, cuplek mripate, diuseri lombok, irungi diketok, bareng kuku sikil dipalu, tak limo, kukune cepot kabeh, bareng diuseri lombok. Itu namanya menyiksa, namanya muslah, micis, hukumnya haram. Jadi kalau perang musuh ketangkep, maunya sama di mana? Kalau maunya dipateni, dan dipateni, klek. Kalau maunya di penjara, ditahan, cukup di borgol, lalu ditahan. Ojo cincang. Ya, kayak yang dilakukan ISIS itu dosa besar sudah. Dia membunuh kepada sesama muslim. Cara membunuhnya disoi bensin terus disulut api ya. Jadi sekian menit dia tersiksa terbakar. Dosa besar. Larangan muslah, apa muslah itu? Mencincang bil hayawani dengan hewan. Akhraja telah meriwayatkan hadis
Muslimun Imam Muslim annahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bihimarin qad wusima fi wajhi. Nabi lewat ketemu khimar qad wusima, yang khimar itu benar-benar telah dicos fi wajhi, di bagian wajahnya. Khimar kuda yang bagus-bagus itu biasanya dicos di pantat begini, des, untuk menandakan ini kuda jenis apa, jenis unggul, nanti untuk balap. Ya, nah enggak boleh ngecos di bagian wajahnya. Itu. Faqala, lalu ini menyiksa ini, kan Kanjeng Nabi bersabda, la'ana, semoga melaknati Allahu Allah alladzi wasamahu, orang yang telah ngecos, ngecap, ngetok ya, ngetok di wajahnya khimar ini. Wa akhraja, meriwayatkan hadis pula Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim, anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marra, beliau lewat bifityanin, ketemu anak-anak muda, sama aja arek cilik, gak jaman sakmono, gak jaman sakmene, padha betik min Quraisyin, dari suku Quraisy, kan pancen rada betik suku Quraisy. Arek-arek teko suku Quraisy iku pas Abdullah bin Umar lewat, qad nasabu, si anak-anak muda itu telah memasang toiron, burung, au dajajatan, atau ayam digantung, burung digantung, terus gawe sasaran titis-titisan. Ayo mas, titis-titisan ngetepil. Sing gawe sasaran burung atau ayam yang masih hidup, menyiksa loh, betik. Yataromauna, mereka melempari, saling melempar, berlomba melempar ayam itu. Nah, yang kena enggak bayar yang punya ayam. Tapi kalau yang tembakannya, panahnya, lemparannya meleset, yang meleset itu malah harus nguwai duit kepada yang punya ayam. Yang punya ayam seneng aja ayamnya dibelintengi, wong oleh duit. Wa qad ja'alu, benar-benar mereka telah memberi li sahibit tayr, bagi si pemilik burung, kulla khati'atin, setiap yang meleset, min nublihim, dari anak panah mereka. Ibnu Umar itu kiai, disegani. Jadi anak-anak yang nembaki burung itu, lomba nembaki burung, begitu tahu Ibnu Umar lewat, mereka semburat berlarian, takut kepada Ibnu Umar. Memang dia ulama besar, belum ngomong lewat tok anak-anak sudah ono Mbah Yai mlawayu. Falamma ra'au, tatkala mereka melihat Ibnu Umar, tafarraqu, mereka buyar, berpencar. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Ayam manuk gawe sasaran. La'ana, semoga melaknati Allahu Allah, man orang, fa'ala hadza, yang melakukan hal ini. Inna Rasulullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana, melaknati man orang, ittakhadha, yang menjadikan syai'an, binatang, fihi ruh, yang di dalam binatang itu masih ada ruhnya, berarti masih hidup.
Ghorodon, bukan gordon, ghorodon. Dijadikan sasaran, enggak boleh. Apa maneh menungso. Kadang arek-arek bedi, arek Jakartaan, koncoe sak kelas dibuli siji, kano bolone, kan geng-gengan. Ya, sing ra duwe geng dibuli, mari ngono nang ndi ngono dicencang, kalau koncoe plong plong plong. Dititisen. Kayak iku menungso, dosa gede. Wis